ketika ratusan ribu kendaraan berjuang keluar dari Jakarta dan jutaan dolar dibakar hanya untuk membeli bensin agar para mantan petani atau keturunan petani ini dapat menunjukkan kesuksesan materi mereka di kampung halaman. Ini satu kegilaan sebenarnya. Teman-teman sekalian, para pembelajar antropologi, ilmu sosial, humaniora sekalian yang ditresnani Allah. Terima kasih atas kesempatan kepada saya untuk mendiskusikan satu isu yang tersembunyi dalam kajian antropologi di Indonesia dan di negara-negara bekas jajahan lainnya, atau negara-negara non-barat atau negara-negara berkembang, atau sekarang disebut negara-negara selatan. Sejauh ini produksi pengetahuan antropologi dan humaniora di Timur lebih banyak merupakan lalu lintas pemikiran satu arah dari para sarjana barat yang mengamati kita. Kecenderungan ini tercermin dalam publikasi penelitian tentang masyarakat kita yang lebih banyak disumbangkan oleh peneliti barat. Dan ketika kita para sarjana Indonesia mencoba mempelajari diri kita sendiri, kita cenderung mereproduksi perspektif barat, mengubah kita menjadi ahli setengah matang, peneliti timur yang kebarat-baratan. Saya adalah contoh dari orang setengah matang itu tadi. Mengikuti jejak guru-guru saya di Amsterdam, Nijmegen, dan Leiden, saya mereproduksi perspektif mereka dalam meninjau Indonesia. Cara pandang mereka tidak salah, sama sekali tidak. Masalahnya adalah perspektif dalam ilmu humaniora tidak bebas nilai, tidak pernah dan tidak akan. Setiap peneliti memiliki pandangan masing-masing yang dibentuk oleh apa yang mereka anggap penting, apa yang mereka anggap layak untuk didedikasikan sepanjang karir akademis, dan apa yang mereka anggap penting bagi keberadaan masyarakat mereka. Pengalaman sosial kita sangat membentuk keingintahuan dan pandangan kita tentang apa yang penting. Apa yang menurut orang Indonesia menarik dan penting untuk dipelajari sangat berbeda dengan apa yang ingin diketahui oleh para akademisi Eropa. Hal ini dibentuk oleh pengalaman kita sebagai anggota masyarakat tertentu. Apakah kita orang Thailand, Filipina, Belanda, Jerman, Amerika, dan sebagainya. Masalah ini sangat disadari oleh para pemikir di Belanda, di Eropa, dan sangat digarisbawahi contohnya oleh Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Leiden. Dalam seri media mereka tahun 2024, mereka jelas menyatakannya, zonder ons onderzoek is Nederland in gevaar. Tanpa penelitian kita, masyarakat Belanda akan mengalami bahaya. Mengikuti pandangan Joachim Radho, apa yang dianggap penting oleh masyarakat seringkali berkaitan dengan trauma yang mereka alami. Sebagai contoh, orang-orang dari masyarakat yang mengalami trauma kekeringan secara logis akan berpikir bahwa sangat penting untuk memahami penyebab kekeringan dan tidak menganggap penting untuk belajar tentang banjir dan perlindungan terhadap banjir serta sebaliknya. Masyarakat yang biasa kebanjiran tidak pernah menganggap penting untuk berpikir tentang bagaimana mengatasi kekeringan. Keingintahuan para peneliti barat adalah cerminan dari pengalaman mereka hidup di negeri mereka, di barat, yang seringkali mereka proyeksikan ke masyarakat non-barat. Pada pertengahan dekade 50-an dulu, Eric Wolf menerbitkan sebuah penelitian tentang desa-desa di Mesoamerika dan Jawa Tengah yang menggambarkan mereka sebagai masyarakat korporat yang tertutup. Penelitian Seylah Ogilvy mengungkapkan bahwa pranata masyarakat korporat tertutup inherent pada masyarakat pedesaan Jerman yang melindungi aset produksi dan kekayaan mereka dari orang luar. Dan pada masa sebelum Perang Dunia Kedua, Eric Wolf tinggal di Jerman sebelum kemudian bermigrasi lebih lanjut ke Amerika Serikat. Oleh karena itu, bukan hal yang mengada-ada jika kita katakan bahwa konsep masyarakat korporat tertutup yang digunakan Wolf untuk memahami masyarakat pedesaan Mesoamerika dan Jawa Tengah
berasal dari pengalamannya selama tinggal di Jerman. Ketika melakukan penelitian lapangan di Mojokuto di Pare pada dekade 50-an dulu, Clifford Geertz tercengang melihat bagaimana di tengah kehidupan yang miskin dan suram, masyarakat Mojokuto bisa memiliki astonishing intellectual activity, di mana destitute peasant would discuss question of freedom of the will, illiterate tradesmen discourse on the properties of God, common laborers had theories about the relation between reasons and passion, the nature of time and the reliability of the senses. Rasa heran Geertz ini tidak jatuh begitu saja dari langit, saya kira. Hal ini muncul dari perenungannya sebagai warga Amerika Serikat yang makmur, yang mungkin tidak lagi memiliki waktu untuk berpikir filosofis religius. Ketika para peneliti dari Australia dan Amerika Utara dengan tulus menyuarakan keprihatinan atas perampasan lahan di pedesaan Indonesia, saya rasa keprihatinan ini merefleksikan pengalaman mereka menyaksikan pendudukan lahan-lahan First Nation di Kanada, lahan-lahan masyarakat asli ya, di Kanada, lahan-lahan penduduk asli Amerika Serikat, dan lahan-lahan masyarakat Aborigin di Australia oleh petani kulit putih. Demikian pula kekhawatiran yang tulus dari para antropolog Eropa atas transformasi jutaan hektar lahan desa menjadi perkebunan kelapa sawit di Indonesia, mencerminkan keprihatinan mereka menyaksikan transformasi agraria di Eropa Barat selama 2 abad terakhir ini. Transformasi yang berhasil mengubah kehidupan sosial petani kecil dan tatanan kehidupan pedesaan, ya, yang mereduksi pertanian dari sebuah cara hidup menjadi bisnis yang digerakkan oleh motif mencetak laba di tangan perusahaan-perusahaan raksasa yang menguasai akses ke jutaan hektar lahan. Mereka mengelola lahan hanya dengan sedikit tenaga kerja manusia berkat mekanisasi dan sebentar lagi berkat robotisasi. Pada saat yang sama, jumlah petani kecil semakin berkurang dan mereka harus gigih bertahan di bawah tekanan biaya produksi yang terus naik dan harga pasar yang semakin kompetitif. Mengadopsi perspektif Barat tidak berarti para peneliti non-Barat kehilangan kemampuan untuk memberikan kontribusi pada produksi pengetahuan. Tetapi hal ini mengurangi potensi mereka untuk menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan tantangan masyarakat mereka sendiri. Seperti yang dilihat dan didefinisikan, ya, seperti yang mereka lihat dan mereka definisikan dari sudut pandang mereka sendiri. Jarak sosial memungkinkan para peneliti Barat untuk melihat secara kritis dan melihat apa yang perlu dan dapat ditingkatkan dalam masyarakat non-Barat. Studi kritis ini muncul dari reflektivitas antar budaya yang soheh, yang valid, di mana para peneliti Barat menggunakan pengalaman sosial mereka sebagai titik tolak untuk merumuskan pertanyaan penelitian dan penarikan kesimpulan ketika mereka mengamati masyarakat lain. Namun ketika diadopsi oleh peneliti Indonesia, dasar refleksivitas tersebut bisa hilang. Mengamati masyarakat sendiri tanpa melihat pengalaman masyarakat lain berpotensi menghilangkan pemikiran kritis dan membuat kita terperangkap dalam pengajuan pertanyaan-pertanyaan normatif dan mekanis yang berhenti pada apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Bukan pertanyaan kritis mengapa. Mengapa seperti ini padahal di tempat lain bisa seperti itu. Kita tahu juga bahwa pertanyaan normatif jamaknya akan menghasilkan kesimpulan yang normatif yang lemah dayanya untuk mendorong perubahan sosial. Perkenalan saya sebagai seorang antropolog, sebagai seorang etnografer dengan masyarakat petani Jerman dimulai pada awal tahun 2000-an dulu ketika Pak Suwargi, Pak Frans Husken, guru saya, memberi saya perintah halus untuk pergi jalan-jalan di Eropa. Saya iseng saja naik kereta api, sak paran-paran dari Amsterdam ke Koblenz di Jerman, di mana saya melihat hamparan kebun-kebun anggur di lereng bukit yang curam di sepanjang lembah Sungai Rhine. Saya langsung membayangkan betapa menariknya jika saya, orang
desa dari Indonesia bisa mempelajari kehidupan petani di Jerman. Seperti apa kehidupan mereka, bagaimana kepemilikan tanah mereka, bagaimana penerimaan usaha mereka, bagaimana posisi mereka dalam kebijakan pemerintah dan dalam relasi produksi industri, bagaimana mereka bisa menghasilkan anggur yang sangat dihargai di kalangan orang Eropa, namun dicap sebagai minuman haram di negara saya. Pada tahun 2017, keinginan saya terwujud ketika Mak Profesor Judith Slehe dari Institut Etnologi Universitas Freiburg menawarkan, mengapa tidak fieldwork di sini saja? Kawan saya di desa penghasil anggur, ada yang punya kamar untuk disewakan. Langsung saya menangkap kesempatan itu dan mulailah fieldwork saya di Jerman Selatan, di wilayah hulu Sungai Rhine, Oberrheingebiet. Pada kesempatan ini saya akan mengeksplorasi latar belakang perbedaan antara migrasi keluar dari sektor pertanian di Jerman Selatan dan di Jawa, serta konsekuensi dari perubahan-perubahan tersebut di kedua masyarakat tadi. Studi komparatif bukanlah hal yang baru dalam humaniora, dalam antropologi dan sejarah. Seperti yang dicontohkan oleh studi Furnival tahun 39, Eric Wolff tahun 57, Clifford Geertz tahun 71, dan Jack Goody tahun 83. Namun sebagian besar penelitian komparatif tersebut merupakan perbandingan antara dua atau lebih masyarakat lain. Dan bukannya masyarakat si peneliti dibandingkan dengan masyarakat lain. Pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk melakukan refleksivitas untuk memahami masyarakat yang berbeda. Dan dalam hal ini saya ingin memahami dinamika masyarakat pedesaan Jerman, di mana kapitalisme merupakan kekuatan ekonomi politik yang berasal dari dalam negeri. Berdasarkan pengalaman saya sebagai sarjana Jawa, di mana kapitalisme hadir sebagai kekuatan eksternal yang dibawa oleh kolonialisme. Ada kemiripan fase sejarah sosial agraria antara Jawa, tempat saya biasa melakukan riset, dengan Jerman Selatan. Kedua wilayah yang terpisah jauh ini mengalami liberalisasi agraria pada kurun yang sama, pada dekade 1800-an dan 1810-an. Legalisasi kepemilikan tanah pribadi juga berlangsung pada kurun yang berdekatan, ya, dekade 1840-50-an di Jerman Selatan dan dekade 1870-an di Jawa. Bedanya, liberalisasi pertanian di Jerman Selatan segera diikuti oleh industrialisasi manufaktur, sedang di Jawa industrialisasi difokuskan pada pertanian dalam format introduksi perkebunan guna memasok permintaan pasar global. Di Jerman Selatan, tenaga kerja pertanian terus bermigrasi ke sektor manufaktur, dan pada tahun 1890-an, sektor manufaktur mengambil alih posisi sektor pertanian sebagai kontributor tertinggi di dalam Gross National Product Jerman. Sementara itu, di Jawa, tenaga kerja pertanian tetap bertahan di sektor pertanian, ya, dalam format mengalami transformasi menjadi kuli perkebunan yang dibayar murah hingga saat ini. Baru pada tahun 1970-an, Jawa mengalami migrasi keluar yang signifikan dari sektor pertanian, dengan jutaan orang Jawa meninggalkan desa mereka untuk mencari pekerjaan di kota. Hal ini menandai kegilaan mudik tahunan, ritual tahunan, pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri. Ketika ratusan ribu kendaraan berjuang keluar dari Jakarta dan jutaan dolar dibakar hanya untuk membeli bensin agar para mantan petani atau keturunan petani ini dapat menunjukkan kesuksesan materi mereka di kampung halaman. Ini satu kegilaan sebenarnya. Hingga abad ke-19, para petani di Jerman Selatan dan juga di Jawa merupakan subjek feodal dengan berbagai tingkat kebebasan, mulai dari penyewaan terikat, penghambaan, mulai dari penyewaan secara terikat hingga penghambaan.
Secara umum, mereka tidak memiliki keleluasaan untuk memilih tindakan sosial ekonomi yang mendukung kepentingan mereka. Hak penentuan tersebut berada di tangan para tuan tanah feodal, ya, para bangsawan, para raja, pangeran, dan pemilik tanah kelas bawah. Dan pada abad ke-18 dan 19 adalah para uskup dan biara. Di Jawa, pemilik tanah ini adalah raja, adipati, ya, bangsawan kelas bawah. Sebagai pemilik tanah, tokoh-tokoh tadi, kaum bangsawan tadi memiliki pendapatan dari pajak dan sewa tanah. Dan juga dalam bentuk tenaga kerja, serta hasil panen. Dan mereka juga memainkan peran penting dalam manajemen budidaya, ikut mengatur jenis tanaman apa yang harus ditanam. Ekspansi ekonomi pasar yang meningkatkan permintaan akan produk pertanian dan revolusi Prancis yang mengajarkan persamaan hak bagi warga negara, memaksa para pemilik tanah di Jerman untuk merasionalisasi pertanian. Metode budidaya baru yang lebih intensif diadopsi, dan para petani dibebaskan dari relasi penghambaan. Mereka menjadi tenaga kerja bebas untuk mengisi sektor pertanian, jasa, dan industri. Di Jerman Selatan, tanah milik gereja disekulerkan oleh negara, dan di Jawa, tanah milik para adipati diambil alih oleh pemerintah kolonial pada waktu yang sama. Ya, oleh pemerintah, tanah tersebut diserahkan kepada petani, ya, dengan imbalan pembayaran sewa tanah, landren istilahnya dulu. Liberalisasi kaum tani dari kekuasaan feodal di Jerman Selatan tidak langsung diikuti dengan pemberian hak kepemilikan tanah secara pribadi. Para petani kecewa, dan kekecewaan mereka memuncak pada revolusi Jerman tahun 1848 yang antara lain melahirkan kebijakan distribusi tanah. Para petani diizinkan membeli tanah yang telah mereka garap selama beberapa generasi dari para bangsawan, seharga 25 kali lipat dari sewa tanah tahunan. Dana untuk pembelian tanah tadi disediakan oleh bank pemerintah dan kemudian diangsur, dicicil dalam jangka panjang. Di Jawa, kepemilikan tanah pribadi diperkenalkan melalui Undang-Undang Agraria 1870, Agrarische Wet 1870. Melalui undang-undang ini, pemerintah kolonial mengakui kepemilikan tanah pribadi petani, yaitu tanah yang saat pendaftaran dilakukan nyata-nyata sedang digarap oleh para petani. Sementara tanah yang tidak digarap petani diklaim sebagai tanah negara yang oleh pemerintah kemudian dialokasikan untuk tanah sewa ke perusahaan perkebunan swasta, dan sebagian lagi dicadangkan sebagai hutan lindung dan fasilitas pemerintah. Undang-undang agraria tersebut membuka jalan bagi perampasan tanah rakyat oleh pemerintah dan menempatkan petani pada posisi ekonomi yang rentan karena kehilangan akses terhadap tanah cadangan yang mencakup lebih dari 30% seluruh wilayah Jawa. Industrialisasi pertanian di Jerman Selatan. Di Jerman Selatan saya melihat pertanian yang sangat produktif, yang mampu menghasilkan panen yang sangat besar bagi manusia dan juga bagi satwa. Meningkatnya pertanian di Jerman diikuti oleh meningkatnya populasi binatang liar. Sehingga sekarang ini setidaknya 1,2 juta rusa dan babi hutan harus diburu setiap tahun. Kalau tidak mereka akan jadi hama. Berhektar-hektar ladang gandum, gandum hitam, kentang, jagung, dan sayuran terbentang luas dari lembah hingga ke kaki pebukitan, di mana lanskap kemudian berubah menjadi hutan. Dan saat berkunjung ke rumah petani, saya melihat traktor dan berbagai alat pertanian, bajak, pemotong rumput, penyemprot pupuk, dan penyemprot hama yang semuanya serba mekanis. Beberapa pertanyaan perlahan muncul di benak saya.
Bagaimana para petani Jerman mampu menghasilkan pertanian yang begitu produktif? Berapa harga yang mereka harus bayar untuk industrialisasi usaha tani mereka? Apakah ada titik temu antara pengalaman petani di Jerman dan petani Indonesia, petani Jawa yang juga mengalami industrialisasi? Pada awal abad ke-19 dipengaruhi oleh revolusi Prancis dan ekspansi Napoleon, sistem politik Jerman direformasi. Kekaisaran Romawi Suci dibubarkan dan tanah-tanah milik gereja dan bangsaan sekuler dibeli oleh pemerintah yang kemudian seperti saya ceritakan tadi dijual kepada para petani. Proses ini berlangsung cepat di barat. Selama abad 19 tersebut, seperti masyarakat lain di Eropa Barat, masyarakat Jerman mengalami transformasi sosial ekonomi dari pertanian ke industri. Didukung oleh ketersediaan biji besi dan batu bara di negeri ini, industri baja Jerman tumbuh pesat dan berkembang 10 kali lipat antara tahun 1870-an sampai 1910-an. Hingga tahun 1885, pertanian masih menjadi kontributor utama gross national product Jerman dengan nilai 7.525 juta mark. Sementara industri berada di peringkat kedua dengan nilai 6.110 juta mark. Pada tahun 1890, posisi ini berubah. Industri menyumbang 7.941 juta mark dan pertanian berada di urutan kedua dengan kontribusi sebesar 7.732 juta mark. Pada tahun-tahun berikutnya, posisi kedua kegiatan ekonomi tersebut tidak berubah, namun kesenjangannya terus melebar. Pada tahun 1913, industri menyumbang 19.902 juta mark dan pertanian menyumbang 12.700 juta mark. Pembukaan lapangan kerja industri dan jasa yang berbasis di kota membutuhkan pekerja. Difasilitasi oleh jaringan kereta api yang baru dibangun pada tahun 1840-an, tenaga kerja mengalir ke pusat-pusat industri. Konsentrasi tenaga kerja bergeser dari sektor pertanian ke pertambangan, manufaktur, transportasi, perdagangan, dan pelayanan publik. Pada tahun 1871, 49% populasi Jerman bekerja di sektor pertanian. Pada tahun 1907, angka ini turun menjadi 35,2%. Dan sekarang turun menjadi hanya 1,2%. Sementara itu, lapangan kerja di sektor industri meningkat dari 31% menjadi 40% dan sekarang menjadi 98%. Seiring waktu, jumlah petani kecil menyusut. Data dari Ihringen, desa tempat saya melakukan fieldwork, menunjukkan tren ini. Pada tahun 1932, di desa Ihringen, terdapat 668 unit pertanian yang kemudian turun tinggal menjadi 122 unit pada tahun 2020. Selama periode ini petani dengan lahan kurang dari 2 hektar turun dari 449 menjadi 78. Petani dengan lahan 10 hektar turun dari 217 menjadi 78. Sementara petani dengan lahan 10 hingga 50 hektar naik dari 1 menjadi 31 dan yang memiliki lahan di atas 50 hektar naik dari 0 menjadi 3. Pola yang sama terjadi di wilayah yang lebih luas. Pada periode pertengahan abad 20, tahun 60-an dulu, jumlah unit pertanian di negara Baden-Württemberg menyusut hampir 90%. Dari 334.000 menjadi tinggal 39.000 unit pada tahun 2020.
Mekanisasi dan intensifikasi telah meningkatkan produktivitas pertanian. Sebelum Perang Dunia II, seorang petani Jerman memasok pangan untuk sekitar 10 orang. Saat ini, angka tersebut naik menjadi 135 orang. Hasil panen demikian melimpah, membanjiri pasar. Situasi saat ini di kalangan petani Jerman dapat diibaratkan seperti tenggelam dalam banjir susu dan madu dan terkubur di bawah tumpuan gandum dan kentang, mengalami kelebihan produksi. Dengan total kebun seluas 103.000 hektar, para petani anggur Jerman Selatan setiap tahunnya menghasilkan antara 800.000 hingga 1,1 juta liter anggur. Angka ini masih ditambah dengan 1,3 juta anggur impor per tahun. Akibat dari produktivitas tinggi tersebut, pasar anggur mengalami kejenuhan dan para petani pun kelimpungan. Mereka harus berjuang keras untuk menjalankan usaha. Petani kecil merugi dan gulung tikar. Bahkan dengan kebun hampir seluas 10 hektar, Hannes, seorang petani muda di desa tempat saya riset, merasa kesulitan untuk mempertahankan usaha anggurnya. Selama 4 tahun terakhir, ia telah mencoba menekan biaya produksi dan merekrut tenaga pemanen sukarela dari kalangan pelajar dan anak muda yang mencoba mencari pengalaman dalam budidaya anggur. Namun usahanya sia-sia, biaya produksi tetap lebih tinggi daripada harga jual produknya. Tidak sanggup lagi menanggung tekanan pasar, Hannes menyerah. Tahun 2024 kemarin menjadi panen anggur terakhirnya. Situasi serupa juga dihadapi oleh para peternak. Peternak dengan 150 ekor kambing hanya dapat menemukan pangsa pasar untuk keju dari susu 10 ekor kambing. Petani kecil yang gagal menekan biaya produksi tersingkir dan menyewakan lahan mereka pada perusahaan pertanian atau koperasi pertanian, dan kemudian mereka mencari nafkah dari sektor lain. Mereka yang dengan keras kepala bertahan di sektor pertanian harus bergantung pada subsidi yang menyumbang hingga 70% dari pendapatan rumah tangga petani. Namun demikian, subsidi pemerintah negara bagian, federal, dan Uni Eropa ada banyak persoalannya. Pekerjaan petani menjadi sangat birokratis, dengan petani sibuk mengisi berbagai macam formulir dan dari pemerintah negara bagian, pemerintah federal, dan Uni Eropa. Subsidi juga mengatur pelaksanaan pekerjaan petani mulai dari jenis dan bahan kimia pertanian yang dapat mereka gunakan, hingga kapan mereka dapat memotong padang rumput. Dari jumlah domba dan sapi yang dapat mereka pelihara, hingga jenis kawat yang harus mereka pasang untuk membuat pagar penangkal serigala. Semuanya sangat membatasi kebebasan petani dalam bekerja. Saking jengkelnya dengan birokrasi subsidi tadi, seorang petani di Westfalia sampai memutuskan untuk hidup sebisa-bisanya tanpa subsidi. Di bawah persaingan pasar yang ketat, biaya tenaga kerja tani ditekan hingga ke titik terendah. Orang Jerman semakin tidak tertarik menjadi petani. Padahal berbagai pekerjaan di sektor ini seperti panen asparagus, panen anggur, buah ceri, dan apel masih membutuhkan tenaga manusia. Kekurangan tenaga ini kemudian ditutup dengan mengundang tenaga kerja asing musiman yang bersedia menerima upah lebih rendah. Banyak pemilik kebun mengeluh bahwa generasi muda sekarang menjadi lembek dan tidak mau bekerja keras. Kaum mudanya menjawab, mereka menolak bukan karena tidak mau bekerja keras atau menjadi generasi yang malas, tetapi karena upah di sektor pertanian yang rendah, tidak cukup untuk menutup biaya kehidupan.
Generasi muda lebih suka memasuki industri manufaktur dan jasa yang dalam 2 abad terakhir telah membuat ekonomi Jerman menjadi salah satu ekonomi terkaya di dunia. Namun industri ini cenderung tidak ramah terhadap tenaga kerja manusia. Demi mengejar efisiensi, meningkatkan produksi dan mempertahankan margin laba, mesin-mesin baru terus diciptakan. Sama seperti di bidang pertanian, manusia secara bertahap disingkirkan dari pekerjaan industri yang dapat ditangani oleh mesin dan kemudian sistem digital. Industri di Jerman yang awalnya menarik tenaga kerja dari sektor pertanian, sekarang telah menjadi sistem yang hanya membutuhkan sedikit tenaga kerja manusia. Semuanya serba otomatis. Manusia bersaing dengan mesin dan kecerdasan buatan. Keterampilan manusia yang membutuhkan pendidikan bertahun-tahun diadu dengan kecerdasan komputer yang meningkat secara eksponensial. Bahkan dengan pelatihan dan pendidikan yang lebih tinggi, kaum muda Jerman masih kesulitan untuk memasuki pasar kerja. Industrialisasi telah membawa masyarakat Jerman ke dalam paradoks pengangguran. Ada banyak pekerjaan yang tidak terisi, sementara pada saat yang sama semakin banyak kaum muda terdidik yang tidak dapat memperoleh pekerjaan dengan upah yang layak. Seorang politisi Uni Eropa, Perdana Menteri Spanyol, dengan penuh semangat berargumen bahwa negara yang kaya tidak boleh memiliki pekerja yang miskin. Namun inilah yang terjadi di Jerman dan di Eropa Barat. Diam-diam kemiskinan merayap naik di salah satu negara terkaya di dunia ini. 1% orang Jerman memiliki lebih dari 1/4 aset kemakmuran masyarakat. Sementara separuh warga negara tidak memiliki aset sama sekali. Pada tahun 2023, 14 juta dari 83 juta penduduk Jerman, 1 dari 5 pensiunan, tergolong miskin dengan pendapatan bulanan di bawah 60% pendapatan nasional per kapita. Tatanan pertanian lama yang berfungsi sebagai mekanisme jaring pengaman sosial untuk melindungi penduduk desa yang terpinggirkan dengan menyediakan makanan bersubsidi bagi mereka yang membutuhkan telah melampaui kapasitasnya. Saat ini, untuk memenuhi kebutuhan hidup, semakin banyak warga yang memiliki lebih dari 1 pekerjaan. Pemerintah terdesak untuk mengeluarkan kebijakan yang tidak populer, yaitu memperpanjang usia pensiun dari 65 tahun bagi mereka yang lahir sebelum tahun 47 menjadi 67 tahun bagi mereka yang lahir setelah 67. Kemana perginya kemakmuran industri ini? Analis kawan saya, seorang petani sepuh di Ihringen, berspekulasi. Uang ini telah dipakai pesta pora para iblis, di mana orang dengan bangga memusnahkan kehidupan, menghancurkan lahan pertanian, desa dan kota dengan panser, kanon, roket, dan bom yang mahal di Ukraina. Jerman memang memberikan bantuan militer yang sangat besar, senilai 8 miliar euro kepada Ukraina pada tahun 2024. Salah satu konsekuensi sosial dari situasi ini adalah tumbuhnya sentimen perlindungan diri secara kolektif di kalangan warga yang merasa tidak diuntungkan oleh perkembangan ekonomi Jerman. Dalam relasi pasar, sentimen tersebut dimanifestasikan dalam kampanye Daheim, yaitu yang mendorong pembelian dan konsumsi produk lokal. Dalam bidang politik yang lebih luas, sentimen ini telah menyebabkan lahirnya kembali gerakan anti pendatang yang menganggap pengungsi dan pekerja migran sebagai ancaman bagi kelangsungan hidup dan kemakmuran masyarakat, bukannya sebagai komponen sosial yang produktif dan diam-diam berhasil menjaga agar sistem sosial ekonomi di masyarakat tetap berjalan. Industrialisasi pertanian di Jawa. Setelah konferensi Berlin tahun 1885, setiap kekuasaan kolonial Eropa
berlomba-lomba untuk memperbesar dan menguasai jalur perdagangan serta mengembangkan produksi barang-barang primer yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ya, di pasar. Industrialisasi di sektor pertanian juga terjadi di Jawa dan Indonesia dalam bentuk perkebunan. Hal ini, kegiatan ini dimulai di Jawa oleh para pekebun Belanda dan Eropa untuk memproduksi komoditas pertanian untuk pasar global, bukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia sendiri. Kehadiran perkebunan dimulai dengan pengambil alihan tanah masyarakat desa oleh pemerintah kolonial melalui Undang-Undang Agraria 1870 tadi, yang ternyata terus direproduksi oleh pemerintah nasional Indonesia. Kehadiran perkebunan telah mengubah petani mandiri menjadi kuli yang dibayar murah. Kalau menurut Presiden Soekarno Muda dulu, kuli kecoa dengan upah kecoa. Gitu. Pertumbuhan perkebunan di Indonesia yang kini mencapai 20 juta hektar dan puncaknya pada masa kolonial hanya 1,3 juta hektar. Dianggap oleh pemerintah sebagai pencapaian besar yang mampu memperkuat tulang punggung perekonomian nasional dan menciptakan lapangan kerja. Kenyataannya penyerapan tenaga kerja di perkebunan lebih rendah dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja di pertanian skala kecil. Kurang dari 1 orang per hektar di perkebunan dibandingkan dengan sekitar 2 orang per hektar di pertanian kecil. Selain itu, industri perkebunan juga menghasilkan komoditas ekspor mentah. Perkebunan sawit di Indonesia memungkinkan industri makanan dan industri dalam negeri di dunia untuk membuat produk yang terjangkau oleh pembeli. Tanpa minyak sawit, harga produk mereka akan menjadi 2 atau 3 kali lipat lebih mahal. Namun semua nilai tambah dari minyak sawit tadi diciptakan dan diedarkan di luar negeri, di negeri lain. Hal serupa juga berlaku untuk teh, kakao, dan kopi. Dari 200 euro nilai yang dihasilkan oleh 1 kilogram kopi, mulai dari perkebunan hingga menjadi minuman siap saji di kafe-kafe di Eropa, hanya 3 sampai 4 euro saja yang diterimakan di perkebunan kopi. Selanjutnya diciptakan dan diedarkan di Eropa. Berbeda dengan industri pertanian Jerman yang produknya diolah dan dikonsumsi di dalam negeri. Dan tidak seperti industri manufaktur yang menghasilkan produk jadi yang mahal, industri pertanian Indonesia menghasilkan bahan mentah atau sedikit olahan dengan daya dorong yang rendah untuk mendinamiskan ekonomi domestik. Perbedaan selanjutnya adalah di Jerman pada abad 19, sebagian besar tenaga kerja dapat diserap oleh industri dan jasa. Di Indonesia, industri dan jasa baru mulai tumbuh pada dekade 1970-an. 150 tahun lebih lambat dari Jerman dan belum cukup kuat untuk menyerap tenaga kerja pedesaan. Ada banyak penjelasan mengapa industri tumbuh terlambat di Indonesia. Salah satunya adalah bahwa pemerintah kolonial tidak ingin melihat dan berurusan dengan para pekerja industri yang rewel dan suka menuntut. Baru pada tahun 1990-an, industri manufaktur menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto, 26%, dibandingkan pertanian yang 17%. Namun, pertanian, terutama perkebunan, tetap menjadi komponen penting dalam perekonomian Indonesia, menyumbang sekitar 12% dari gross national product. Sayangnya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sektor ini tidak menyerap banyak tenaga kerja. Perbedaan berikutnya adalah industri dan jasa di Jerman telah berkembang menjadi sektor yang sangat kuat, yang mampu menghasilkan pajak, yang dapat digunakan pemerintah untuk memberikan penghasilan dasar bagi warga negara yang menganggur. Di Indonesia, kemampuan ini belum ada.
sehingga penghasilan dasar warga negara yang diberikan dalam bentuk program bantuan langsung tunai harus dianggarkan dari pinjaman luar negeri. Konsekuensi langsung dari rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor perkebunan adalah meningkatnya eksodus tenaga kerja ke sektor jasa dan industri di kota-kota di sekitar tempat tinggal mereka, yang kemudian meluas ke kota-kota besar di Indonesia, ke pulau-pulau lain, dan akhirnya ke negeri lain. Di luar negeri, jaringan kerja mereka, para pekerja Indonesia ini meluas dari negeri tetangga terdekat hingga negara terjauh dan semakin jauh. Bahkan sampai di wilayah Kutub Utara, di Arctic Circle, di Tromso dan Bodø, banyak nelayan Indonesia yang menjadi ABK kapal, menjadi ABK di armada penangkap ikan Norwegia yang bekerja di Atlantik Utara dan Laut Kutub. Menariknya, sebagian dari mereka, nelayan-nelayan tadi, berasal dari desa pertanian, bukan dari desa nelayan di Indonesia. Di kota-kota besar di Jerman, komunitas besar pekerja migran Indonesia di luar negeri dapat ditemukan. Mereka, sebagian dari mereka memiliki dokumen yang lengkap dengan keahlian yang tersertifikasi di berbagai bidang, sementara sebagian yang lain tidak berdokumen. Mereka yang tidak berdokumen ini, mereka yang berdokumen maupun tidak ini, mengisi lowongan yang ditinggalkan oleh tenaga kerja Jerman yang karena upah rendah tidak mau mengisi sektor tadi. Namanya juga kerja, pasti ada plus dan minusnya. Sisi baiknya, sisi plusnya adalah upah yang secara komparatif bagus. Sehingga para pekerja migran tadi dapat mengirim pulang sebagian upah untuk biaya hidup keluarga, sekolah anak, dan juga melunasi hutang. Sisi negatifnya juga ada rindu kampung halaman, kendala bahasa, dipandang rendah dan dianggap sebagai ancaman sosial. Situasi yang penuh tekanan ini lebih dirasakan oleh para pekerja tidak berdokumen. Mereka hidup dan bergerak di bawah radar, melakukan pekerjaan kasar yang tidak terdaftar dan tidak dikenai pajak. Mereka harus serba hati-hati, jangan sampai melanggar aturan sepele yang nantinya akan mengundang perhatian penegak hukum. Mereka harus selalu waspada untuk menghindari deteksi oleh polisi imigrasi yang pasti akan berujung pada deportasi dan kehilangan mata pencaharian. Keberadaan pekerja migran dengan jelas menggambarkan keadaan sosial ekonomi Jerman dan negara-negara industri lainnya. Satu pagi, seorang pekerja migran tidak berdokumen yang punya spesialisasi di bidang kebersihan rumah, kaget sampai nyawanya hampir melompat. Pintu rumah yang diketuknya untuk bekerja dibuka oleh seorang polisi imigrasi berseragam. Astagfirullah, mati aku katanya. Nyawanya baru kembali pelan-pelan pulang, masuk kembali ke tubuhnya. Ketika ia melihat polisi itu tersenyum dan dengan ramah menyilahkannya masuk rumah. Ternyata si polisi memang mengundangnya, memanggilnya lewat handphone, karena ironisnya ini gajinya sebagai petugas negara yang ditugaskan untuk mencegah pekerja tidak berdokumen masuk ke negerinya ternyata tidak cukup untuk membayar upah tenaga kebersihan rumah yang resmi, berdokumen, dan membayar pajak. Kapitalisme telah mendorong keturunan petani Indonesia dan keturunan petani Eropa untuk bertemu. Mereka bertemu di pasar gelap tenaga kerja. Sebuah pertukaran sosial yang semi atau mungkin dianggap tidak legal yang justru dibentuk oleh peraturan negara. Melihat Jerman dan negeri barat dari sudut pandang peneliti non-barat akan meningkatkan peluang kita untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru yang sebelumnya tersembunyi di balik cakrawala pemikiran barat.
Saya membayangkan para peneliti non-Barat mendapatkan kesempatan untuk melihat Barat, bukan dengan agenda kolonialisme, melainkan untuk mengembangkan penciptaan pengetahuan yang berimbang, mitreko satoto, sebagai teman dan tetangga yang setara, berdasar semangat pertukaran timbal balik rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Dalam posisi ini kita bisa terlibat dalam proses reflektif dan bertanya, di desa kami seperti ini, bagaimana mungkin kok di desamu seperti itu? Bagaimana mungkin dan mengapa? Ini adalah pertanyaan sederhana, tapi sangat penting. Dan kemampuannya bisa kita asah jika kita terlibat di dalam pengamatan terhadap subjek yang berbeda. Relativitas budaya membuat orang tidak lagi peka terhadap kehidupan sosialnya sendiri. Karena kita akan menerima banyak hal sebagai barang yang lumrah, biasa saja, taken for granted. Dalam budayanya, orang cenderung mengoreksi kesalahan ketika sudah terlambat. Masyarakat di sepanjang Sungai Rhine baru sadar setelah 150 tahun sungai tersebut tercemar berat dan ekosistem lembah aluvialnya rusak, tidak dapat dikenali lagi. Mengikuti Clifford Geertz dengan segala keterbatasannya, pengamat dari luar bukanlah seorang ahli, sama seperti orang bermata satu bukanlah raja di negeri orang buta. Pengamat bermata satu ini di negeri orang buta hanyalah seorang peneliti adalah peneliti seorang bermata satu di negeri orang buta yang berpotensi untuk melihat apa yang dalam tanda petik salah dan perlu dikoreksi atau perlu dikembangkan lebih jauh. Bagi para sarjana non-Barat sendiri, bagi sarjana Timur, mengamati masyarakat Barat juga memiliki nilai strategis yang tinggi. Mengikuti contoh dari Joachim Radko untuk membangun pengetahuan tentang bagaimana menghadapi banjir yang mungkin terjadi ketika kita keluar dari ekologi kekeringan. Untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengapa dan bagaimana seperti itu, kita membutuhkan jaringan akademis global yang bersimpati pada keingintahuan akademik peneliti Indonesia. Untuk itu kita perlu secara aktif membuka jalan agar bisa melakukan penelitian di negeri lain. Jika ada kesempatan dan anggaran, kita dorong peneliti dan mahasiswa kita untuk melangkah keluar dari zona nyaman mempelajari masyarakat kita sendiri. Kita dorong mereka memasuki belantara ketidaktahuan di negeri lain, melepaskan diri dari penjara budaya kita sendiri agar tidak menjadi si katak yang hidup nyaman di dalam tempurung. Adalah baik bagi orang Indonesia untuk mengetahui sesuatu tentang masyarakat kita sendiri, masyarakat Indonesia sendiri. Akan tetapi lebih baik lagi jika mereka mengetahui sesuatu mengenai bangsa dan masyarakat lain. Dengan pengetahuan tersebut kita dapat bekerja lebih jauh untuk membangun dialog antar budaya dan antar masyarakat, di mana kita dapat belajar satu dengan yang lain sebagai warga dunia yang setara. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat.